persoalannya lebih banyak di pemerintah daerahnya. Ya, pemerintah daerah juga eh, saya melihat, dan saya pernah ketua DPRD. Kalau saya melihat pemerintah daerah, ya dalam hal itu banyak juga yang tidak fokus. Jadi, misalnya ada anggaran pemerintah dikasih ke daerah, misalnya eh, bangunan pendidikan. Saya tidak melihat misalnya kalau ingin membangun pendidikan, pendidikan sebenarnya untuk apa sih? Kalau orang hanya bisa baca dan bisa tulis, kalau itu mah tidak perlu sekolah, di rumah pun orang tua bisa ngajar. Kalau bisa baca bisa nulis, gitu. Tapi belum ada pendidikan yang benar-benar diarahkan untuk bagaimana ya mempersiapkan ya orang-orang Papua ya ke depan di dalam bangsa ini, gitu. Jadi orang-orang yang diperhitungkan. Ya. Saya melihat generasi Papua yang ada itu kan hanya peninggalan warisan pendidikan Belanda, ya, seperti Panava Swebu, Pak Freddy Numberi, atau Pak Prof Kambuaya, atau beberapa yang ada. Mereka ini kan peninggalan pendidikan Belanda. Tapi produk pemerintah Republik sejak 1969 sampai hari ini boleh dihitung dan jari berapa sih, apalagi seperti Prof Yembise, mantan menteri pemberdayaan perempuan dan anak, gitu. Nah, saya belum melihat pemerintah mempersiapkan pendidikan yang terarah ke situ. Jadi pendidikan, apalagi misalnya tadi di bidang kesehatan ya, tadi ada satu fakultas kedokteran di Universitas Negeri Papua. Kebetulan tadi mereka ada asesmen, saya juga diundang, gitu, bahwa pendidikan kedokteran ini, ya di Indonesia ini banyak pendidikan dokter, tapi orang yang ditempatkan di Papua itu orang yang tidak melihat Papua sebagai bagian dari dirinya. Jadi mereka kejar ke sana kerja hanya sekedar mengenal untuk mengejar akreditasi atau apa untuk keluar dari Papua mendapatkan sesuatu. Tapi dia menjadikan Papua untuk bagian dari pengabdiannya, baik itu dirinya, ya itu belum ada. Karena itu saya minta supaya fakultas-fakultas kedokteran yang dibuka di Papua maupun Papua Barat itu benar-benar didorong, didukung supaya menghasilkan dokter-dokter yang berhati Papua. Ya, kalau bicara tadi bisa topografi Papua yang seperti itu, siapa sih yang mau mengabdi di hutan-hutan yang penuh dengan nyamuk? Siapa yang mengabdi di tempat-tempat yang penuh dengan agas? Gitu. Akhirnya dokter-dokter kita hanya sekedar memenuhi syarat untuk diangkat dari pegawai negeri sipil, lalu pulang tinggalkan Papua. Nah, karena itu memang mengenai soal indeks pembangunan Papua ini memang kita harus genjot sungguh-sungguh, gitu. Saya memang beberapa waktu kemarin sempat berdiskusi dengan seorang jenderal Papua yang baru beberapa hari lalu meninggal ya, mantan Pandem Tengkorak. Kami berpikir untuk membangun satu sekolah karakter bagi anak-anak Papua belajar, gitu. Ini soal yang serius, ya. Coba misalnya begini, sekarang ya, pemerintah merekrut hampir 1.000 lebih pegawai negeri didatangkan ke Jakarta. Tapi akhirnya mereka berkesimpulan bahwa mereka kayaknya tidak satu DNA, mereka tidak cocok bekerja di Jakarta. Yang begini-begini kan harus ditanamkan pada mereka, supaya mereka merasa bahwa mau ditugaskan di mana saja dia adalah Indonesia. Mau di Aceh ke, mau di Sumatera Utara ke, di Kalimantan ke, di mana saja. Saya pikir hal-hal ini yang membuat mereka juga selamanya merasa minder. Kami bukan bagian dari Indonesia. Dan pikiran itu tertanamkan, tertularkan dari satu generasi ke generasi, dari satu orang ke orang yang lain. Lama-lama menumpuk pikiran bahwa
apa gunanya kita menjadi satu di Republik ini? Itu yang terjadi, gitu. Apalagi kalau kita lihat pendidikan juga, kalau saya mau cerita ini panjang Pak Prof, kita kayaknya butuh waktu untuk berdiskusi, ya, berbicara, kita share, karena ini persoalan bangsa kita. Tapi singkat kata saya mau katakan begini, bahwa beberapa waktu kemarin pemerintah itu kayaknya heboh menanggapi deklarasi Beni Wenda. Bagi saya itu tidak terlalu penting dan tidak teramat penting, karena deklarasi seperti itu sudah berlangsung berkali-kali. Toh juga tidak merdeka-merdeka. Ngapain buang energi, kirimkan ribuan personil TNI ke Papua? Untuk apa itu? Ya, itu hanya akan menambah masalah bagi Papua. Jadi lebih bagus kita tidak bisa menanggapi itu. Dari dalam kita perkuat komitmen kita untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan bagi orang Papua. Dengan demikian rasa cinta pada bangsa dan negara ini akan tumbuh. Itu yang lebih penting pada kita seperti orang yang terlalu reaksionis. Kalau ada bendera berkibar, aduh kita kirim tentara. Kalau ada orang demonstrasi, kita harus kirim polisi. Kayak begitu. Jadi kita ini seperti pemadam kebakaran saja. Negara ini harus dipimpin dengan manajemen yang tidak begitu, ya. Saya pikir, dan ada perlakuan yang tidak adil di mata hukum, Pak. Ya, kalau orang Papua demonstrasi itu harus izinnya lengkap. Tapi kalau di Jawa ini, Habib Rizik dan kawan-kawan mau demonstrasi boleh. Itu juga sama-sama menawarkan hal yang berbeda buat negara ini, ya. Jadi ada perlakuan yang adil lah, gitu. Jadi kalau Beni Wenda itu ancaman buat negara, apakah Habib Rizik bukan ancaman buat negara? Sama-sama itu. Habib Rizik juga tidak mengakui Pancasila kok, gitu. Dia tidak mengakui Pancasila, tidak mengakui NKRI. Bentuk yang paling adil, ideal bagi dia itu khilafah katanya. Khilafah itu apa kita nggak kenal, tapi ya kita jadi ngerti lah maksud orang-orang itu. Tapi bagi saya bahwa apa yang dikonsensuskan buat negara itu final lah, tidak usah diobrak-abrik lagi. Bentuk NKRI ini sudah bagus buat kita. Pancasila itu jalan terbaik bagi kami orang Papua, gitu. Tapi kan, ya, kalau kita membangun SDM Papua dengan pendekatannya Pancasila, kita bangun itu, saya pikir indeks pembangunan manusia Papua sudah jauh lebih bagus, ya. Tapi kalau kita kalau bicara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya kita saja melaksanakan, tidak takut bahwa apa yang kita lakukan itu dosa di mata Tuhan, gitu. Kita bicara kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mana yang adil, yang mana yang beradab. Tak jelas. Persatuan Indonesia, ya kayak begitu. Ya karena itu, ini hanya joke aja biar kita bisa ketawa ya. Di Papua, satu ketika orang disuruh baca Pancasila di upacara. Lapor, Pancasila siap dilaksanakan katanya. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, 3, 4, dan 5 tidak ada perubahan. Kalau tidak percaya, tanya Pak Camat. Ya gitu. Terima kasih Pak, dan kita ketahui bersama. Iya, itu luar biasa itu. Biar Prof bisa ketahui. saya mesti tanya Pak Camat kalau gitu ya. Ya emangnya zaman itu siapa yang mau rubah? Kalau rubah pasti di Papua dibilang OPM, kalau di Jawa dibilang PKI, kalau di Sunda dibilang Kartosuwiryo, di Makassar dibilang Kahar Musaka, di Maluku dibilang RMS. Gitu. Baik. Ada yang mau menanggapi lagi mungkin Pak Bambang atau mungkin Pak